Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang pengaplikasian dari kaidah yang kemarin kita jelaskan ya. Bahwa seorang ahli nasab ketika dia menguji atau meneliti sebuah nasab yang kemudian dia mengisbat atau menafikan nasab, maka di antara beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah mengambil satu sampel dari satu generasi, salah satu atau bahkan semua generasi yang ada di dalam silsilah tersebut dalam sudut pandang sejarah. Artinya seorang ahli nasab itu harus menguji satu persatu dari tokoh-tokoh yang ada di dalam nasab tersebut apakah dikonfirmasi oleh sejarah. Karena memang untuk menguji sejauh mana kebenaran dari sebuah nasab itu harus dilihat juga dari sudut pandang sejarah. Dan itu sudah kita jelaskan pada pertemuan pada video yang sebelumnya. Oke? Maka pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana salah satu tokoh yang terkenal dari Ba'alawi itu bernama Shahib Mirbat, ya. Dan namanya adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi, Muhammad bin Ali bin Alwi Khalil Qasam, yang meninggal pada tahun 551 dan menurut versi lain itu 552. Dan langsung saja kita membaca bagaimana tokoh-tokoh sejarawan Ba'alawi menyebutkan biografi dari Muhammad Shahib Mirbat. Al-Imam, Imam Muhammad bin Ali Shahib Mirbat al-Masyhur, Imam Muhammad bin Shahib Mirbat yang terkenal. Huwa al-Imamul Kabir wal Alamul Khatir Muhammad bin Ali al-Ma'ruf bi Khalil Qasam ila akhir nasabihil mutaqaddim inda dzikrihi walidahu al-madhkur anifan. Urifa bi Shahib Mirbat li suknahu biha wa kaunihi kubira biha. Dia adalah seorang imam yang besar, tokoh yang luar biasa, Muhammad bin Ali dan Ali ini dikenal dengan Khalil Qasam sampai pada akhir nasabnya yang sudah dijelaskan sebelumnya ketika menyebutkan bapaknya yaitu Ali Khalil Qasam. Beliau dikenal sebagai Shahib Mirbat lantaran beliau tinggal di sana dan beliau itu dikuburkan di sana. Oke. Artinya beliau adalah seorang imam dan seorang imam tentu dia adalah seorang tokoh yang tidak biasa, yang luar biasa karena julukannya adalah imam. Nah, lalu ini saya bacakan dari kitab Tarikh Hadramut karya Saleh Al-Hamid ya. Kemudian di halaman 74 di sana dituliskan ya oleh Saleh Al-Hamid ini walam takun li dhofar. Dhofar itu maksudnya adalah mirbat ya, karena mirbat itu merupakan dhofar yang lama, dhofar al-qadimah. Walam takun li dhofar qabla sakna al-Imam Muhammad bin Ali al-Alawi Shahib Mirbat syuhratun ilmiyah wala tarikhiyah illa bikauniha tusdiru al-lubana faqat. Dhofar itu tidak dikenal sebelum tinggalnya Muhammad bin Ali Shahib Mirbat. Dia tidak dikenal yaitu kepopulerannya dalam hal ilmu dan juga dalam hal sejarah, kecuali dia hanya memiliki kepopuleran dalam mengekspor luban. Luban itu sesuatu yang warnanya putih kemudian menjadi buhur itu ya, bahan untuk buhur gitulah. Nah, kemudian summa ishtaharat min ba'dihi. Nah, kemudian dhofar itu atau mirbat itu dikenal dengan keilmuannya baru setelahnya. Nah, artinya dengan kedatangan Muhammad bin Ali Shahib Mirbat barulah di situ ilmu dikenal atau ilmu pengetahuan, ilmu keagamaan itu berkembang di sana. Ya, kemudian baru setelah kemunculan dari Muhammad bin Ali Shahib Mirbat baru di situ muncul Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Qalai Al-Mutawaffa sanah Situmiyah Tis'ah wa Arba'in. Baru disitulah muncul Imam Muhammad bin Ali Al-Qalai, dan ini imam yang sangat terkenal ya, khususnya di kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang meninggal pada tahun 649. Ini versi ini. Meskipun dalam versi As-Suluk Muhammad bin Ali Al-Qalai itu meninggal pada tahun 630. Ya. Ini adalah redaksi sejarah dari Ba'alawi. Ketika penulis kitab ini yaitu Al-Hamid menyebutkan biografi dari Muhammad Shahib Mirbat. Nah, lalu kita akan mengkonfirmasikan dengan kitab-kitab sejarah, ya misalnya seperti kitab Tabaqatul Fuqaha il-Yaman, Tabaqat Fuqaha il-Yaman karya dari Ibnu Samurah al-Ja'di,
kemudian ada Tuhfatuz Zaman, fi Tarikh Sadatil Yaman karya Al-Ahdal, kemudian kitab As-Suluk, fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Al-Janadi, dan juga Tirazi A'lamiz Zaman, atau dengan nama lain Al-Iqdul Fakhiru Al-Hasan, karya dari Imam Al-Khazraji. Dan perlu diketahui bahwa Ibnu Samurah ya, di Tabaqat Ibnu Samurah itu beliau meninggal pada tahun 585, artinya beliau sezaman dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi atau dikenal dengan Shahib Mirbat. Dan juga kalau untuk Al-Janadi itu wafat pada tahun 732. Kemudian Tuhfatuz Zaman Husain Al-Ahdal itu meninggal pada tahun 855 Hijriah, dan Tirazi A'lamiz Zaman Al-Khazraji wafat pada tahun 815. Artinya ini adalah tokoh-tokoh sejarawan Yaman di abad-abad yang pertama, khususnya Ibnu Samurah dan juga Al-Janadi. Oke, mari kita konfirmasikan atau kita telaah bagaimana ulama-ulama ini menyebutkan atau tidak tokoh dari Muhammad bin Ali Ba'alawi atau yang dikenal dengan Muhammad Shahib Mirbat. Ternyata kita telaah dari 4 kitab ini sama sekali tidak menyebutkan. Bahkan kalau untuk Tabaqat Ibnu Samurah, silahkan buka di halaman 220. Tabaqat Ibnu Samurah Ibnu Samurah meninggal pada tahun 585, yang jelas sezaman ya dengan Muhammad Shahib Mirbat. Ketika menyebutkan Mirbat, apakah beliau menyebutkan tokoh ini atau tidak? Ternyata tidak. Oke. 220 faslun fi ma'rifati asma'il fuqaha wal qudwati min biladin syatta, yaitu satu fasal ini tentang memperkenalkan beberapa nama-nama para ahli fikih, para qodi ya, para hakim dari beberapa daerah. Fa fi Mirbat, adapun di Mirbat itu muftiha wa faqihuha Muhammad bin Ali Al-Qal'i lahu musannafatun hasanah minha qawaidul muhadzab wa ghairuh. Yang disebut pertama adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Nah, lalu ketika Ibnu Samurah yang jelas sezaman dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi, kenapa beliau tidak menyebutkan ketokohan dari Muhammad bin Ali Ba'alawi atau yang dikenal dengan Shahib Mirbat? Ya, ini di dalam Tabaqat yang cukup tua ya, yang paling tua bahkan kalau yang saya ketahui. Nah, meskipun ya katanya Gus Rumel itu memiliki satu manuskrip dari karyanya Ibnu Samurah, Tarikh Ibnu Samurah katanya, dan di situ katanya menyebutkan Muhammad bin Ali Shahib Mirbat, ya Allah alam. Kita tunggu saja informasi dari Gus Rumel ya. Dan bahkan ketika di sini masih dalam kitab yang sama, Tabaqat Fuqaha Yaman, ketika menyebutkan Hadramut ya di sini, dan bahkan menyebutkan Tarim ya, di situ juga sama sekali tidak menyebutkan tokoh dari Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bahkan di sana yang disebutkan itu adalah Aba Zunaij, Aba Juhush, Aba Agdar Qadi Tarim, yang jama' bainal qiraati sab'i wal fiqhi, yang ahli dalam penguasaan qiraat 7 dan fikih. Kemudian Aba Bukair, dan Abu Bukair ini pernah ditemui oleh Ibnu Samurah di kota Aden. Kemudian siapa Aba Agdar dan Aba Bukair itu meninggal di Tarim pada tahun 575 ya. Kemudian juga ada siapa ini, Ibn Abi Dhi'ib, Muhammad bin Abi Daud, kemudian Muhammad bin Ahmad bin Nu'man yang tinggal di Hajran, salah satu daerah di Hadramut. Kemudian ada Ibnu Abil Hib, kemudian ada Nu'aim bin Abdullah Al-Usyari, ada Umar bin Abdul Aziz Abi Qurrah, Al-Qadi Ali bin Umar bin Abdul Aziz Abi Qurrah, kemudian sama Muhammad bin Ali bin Umar bin Abi Qurrah, sama dari keluarga-keluarga Abu Qurrah. Umar bin Muhammad Al-Kathibi, Muhammad bin Hausyaq Al-Amiri, siapa Abdul Fattah Muhammad bin Ismail bin Umar bin Bish, kalau dari Adan Abdul Fattah bin Amr, kemudian Al-Qadi Abu Al-Fattah bin Abi Sahal Al-Farisi, nah Qadi Abu Bakar Al-Yafi'i, Qadi Zaid bin Abdullah, dan seterusnya, yang ketika kita telaah nama-nama dari tokoh-tokoh dari Hadramut itu tidak satupun disebutkan nama Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikenal dengan Shahib Mirbat. Oke, itu untuk kitab yang pertama ya. Lalu kemudian untuk Al-Janadi dan juga Tuhfatuz Zaman dan Tirazi A'lamiz Zaman atau Al-Iqdul Fakhiril Hasan, itu juga sama, tidak menyebutkan satupun dari 3 tokoh ini,
tidak menyebutkan ketokohan dari Muhammad Shahib Mirbat atau yang dikenal dengan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan justru sebaliknya, yang disebut dengan Shahib Mirbat itu bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi, tapi justru Muhammad Al-Akhal bin Ahmad Al-Manjawi yang meninggal pada tahun 600 Hijriah, yaitu kurang lebih hampir 50 tahun ya setelah kewafatan dari Muhammad Shahib Mirbat. Lalu kita uji nih. Itu dari sisi apa? Dari sisi popularitas yang dimiliki oleh Muhammad bin Ali Shahib Mirbat atau Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu ternyata tidak satupun dari 4 sumber ini menyebutkan nama tersebut. Artinya ini adalah ulama yang tidak dikenal, padahal beliau adalah seorang imam gitu ya. Oke, lalu apakah benar sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi di awal, bahwa di Tarikh Hadramut karya Saleh Al-Hamid itu menyebutkan bahwa yang pertama kali menyebarkan keilmuan di Mirbat itu adalah Muhammad bin Ali Ba'alawi. Apakah benar demikian? Nah, mari kita buka untuk sebagai sampel ya, karena antara Al-Janadi, Al-Ahdal dan juga Al-Khazraji itu ungkapannya 11-12 sama, mirip lah. Karena untuk Tuhfatul Zaman dan Tiraz Alami Zaman itu merupakan ringkasan dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janadi. Nah, misalkan kita buka nih di dalam kitab Tuhfatul Zaman. Silahkan buka di jilid pertama halaman 370 ya. Ketika membicarakan tentang dhafar ya. Tentang dhafar atau mirbat, maaf. Wa minan nawahil lati dhahara bihal ilmu wa antashara mirbatun. Dan termasuk dari daerah-daerah yang di situ muncul keilmuan dan tersebar keilmuan, itu adalah kota Mirbat. Kenapa dinamakan Mirbat? Sumiyat bidzalika likasrati makana yurbatu biha minal khail. Kenapa dinamakan Mirbat? Ya karena memang di situ banyak kuda-kuda yang diikat. Robot itu kan ikatan ya. Dan Mirbat ini merupakan kota yang lama, wahya Madinatun qadimah kanat al-sahil bandaron qibala dhafar. Di mana di sana itu kota Mirbat itu adalah kota yang di tepi laut ya. Di tepi laut terdapat satu dermaga atau satu pelabuhan di arah Dhafar. Benahu bena Dhafar duna marhalata, ini antara Mirbat dengan Dhafar itu kurang dari 2 marhalah, yaitu kurang dari 80 km. Oke, wa kana sultanuha Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Akhal, dan rajanya itu adalah Muhammad bin Ahmad Al-Akhal yang oleh siapa namanya Ibnul Athir ya. Ibnul Athir itu disebut sebagai Shahib Mirbat dan bukan Muhammad bin Ahmad Ba'alawi yang disebut sebagai Shahib Mirbat. Nah, kemudian wa mimman nasyaral ilma biha wa amad barakatu tasnifihi al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hasan bin Ali Al-Qal'i. Ya, artinya ulama yang menyebarkan ilmu di sana, dan keberkahan dari karangan-karangannya ulama tersebut itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Berarti yang menyebarkan ilmu di sana itu adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i, bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, sehingga informasi yang disampaikan oleh siapa Saleh Al-Hamid di dalam kitab Tarikh Hadramut itu tidak terkonfirmasi kebenarannya. Itu karena memang tidak ada satu kitab yang saya temukan atau yang mampu saya capai yang menyebutkan tokoh yang bernama Muhammad bin Ali Ba'alawi atau yang lebih dikenal sebagai Shahib Mirbat, dan justru Shahib Mirbat itu adalah Muhammad Al-Akhal bin Ahmad Al-Manjawi, bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu ya. Ya artinya dari sisi keilmuan yang menyebarkan ilmu di sana itu ya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, bukan Muhammad bin Ali Ba'alawi. Itu tadi adalah kesaksian dari siapa As-Suluk ya, atau Tuhfatul Zaman, Al-Ahdal, dan juga Tiraz Alami Zaman atau Al-Iqdul Fakhirul Hasan ya, bahwa yang menyebarkan ilmu di Mirbat itu bukanlah Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan ini pun juga memang ada ungkapan yang sangat mirip dengan apa yang ada di dalam Tarikh Hadramut karya Al-Hamid tadi. Nah, di sini dijelaskan ya. Silakan Anda buka di kitab As-Suluk halaman 454 ya, ketika menyebutkan kisah kedatangan dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i ke Mirbat yang kemudian langsung bertemu dengan Muhammad bin Ahmad Al-Akhal, di mana di sana menceritakan bagaimana keadaan Mirbat itu memang ilmu atau dunia keilmuan di sana itu kurang. Sehingga dengan datangnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, maka itu sangat membantu penyebaran ilmu pengetahuan dan ilmu syariat di kalangan masyarakat Mirbat. Itu. Oke, di sini disebutkan wa anhu intasyaral fiqhu bitilkal jihah, dan dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i
tersebarlah fikih di daerah tersebut, yaitu di daerah Mirbat. Maka penyebaran fikih, penyebaran ilmu itu bukan oleh Muhammad bin Ali Ba'alawi atau yang dikenal oleh Ba'alawi dengan sebutan Shahib Mirbat, tetapi yang pertama kali menyebarkan fikih di Mirbat itu adalah Muhammad bin Ali Kholiq Qassam. Sehingga itu klaim yang ada di dalam kitab Tarikh Hadramut karya Soleh Al-Hamid itu hanyalah klaim sepihak yang tidak bisa dikonfirmasi dari kitab-kitab yang lain. Selanjutnya, wa akhbarani syekhun qadimun min ahli tilkan nahiyah wa ahli fikhi biha. Ada seorang orang yang sudah sepuh, udah tua, qadim, yang umurnya panjang ya, min ahli tilkan nahiyah, dari penduduk kota Mirbat, wa ahli fikih, dan dia juga termasuk ahli fikih, pakar fikih. Kalau dia berkata, sami'tu qudama abaladina yazkuruna anna hadzal faqih qadima alaihi minal hajj ila Mirbat fi markabin. Saya mendengar sesepuh-sesepuh daerah kami itu menyebutkan bahwa fakih ini, siapa fakih ini? Tentunya Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Qadima alaihim minal hajj ila Mirbat. Syekh Muhammad bin Ali Al-Qal'i kedatangannya ke Mirbat itu dari haji. Fi markasung wa kana fil baladi qadin. Di mana di daerah Mirbat itu ada seorang qadi, hakim ya. Dzudinin wa fiqhin qalilin. Dzudin ini yang memiliki agama, artinya agamanya bagus. Wa fiqhin qalil, dan fikihnya itu sedikit. Wal waridu min ilatil kanahiyati minal fuqaha'i qalilun. Dan orang yang datang ke daerah tersebut dari kalangan ahli fikih itu sangat sedikit. Maka wa kana al fiqhu biha qalilan, sehingga ilmu fikih di sana itu sangat sedikit. Walhasil di situ beliau dipertemukan dengan siapa namanya, sultan atau raja Mirbat yang namanya Al-Akhal, ya kan? Al-Akhal, sehingga beliau itu Al-Akhal menerima Imam Muhammad bin Ali Al-Qal'i dan meminta beliau untuk bertempat tinggal di sana, ya. Nah, artinya dari teks ini kita tahu bahwa informasinya cukup mirip 11-12 antara Tarikh Hadramut dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab As-Suluk, bahwa sebelum kedatangan dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i, ilmu atau keilmuan, dunia keilmuan di sana memang sedikit. Ya. Baru setelah kedatangan Muhammad bin Ali Al-Qal'i, baru di situ keilmuannya menjadi berkembang. Bahkan menjadi salah satu pusat dari mazhab Syafi'i di Yaman. Gitu ya. Sehingga dari pengutipan ini kita tahu atau kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikutip di dalam kitab Tarikh Hadramut karya Soleh Al-Hamid itu tidak sesuai dengan data-data sejarah, khususnya untuk mengkonfirmasi bagaimana pengaruh dari Muhammad Shahib Mirbat, Muhammad bin Ali Ba'alawi atau Shahib Mirbat di daerah Mirbat. Lantaran memang nama itu tidak dikenal di Mirbat. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian dari metode yang biasa digunakan oleh para ahli nasab untuk meneliti kebenaran dari sebuah nasab, apakah nasab itu benar atau tidaknya, dengan menelusuri nama tokoh yang ada di dalam silsilah nasab itu, apakah dikonfirmasi dalam ilmu sejarah atau tidak. Di sisi lain memang ada kemiripan ya. Jadi kalau untuk Muhammad Shahib Mirbat ya, untuk gelar Shahib Mirbatnya itu sama dengan Al-Akhal ya. Kemudian dari sisi keilmuannya itu diambil dari Muhammad bin Ali Al-Qal'i ya. Kemudian dari sisi kedermawanannya, dan itu pun juga ada teksnya agar tidak panjang-panjang ya, bahwa Al-Akhal itu sangat salah satu raja, salah satu penguasa yang sangat-sangat dermawan. Lantaran beliau itu mengganti, bahkan memberi kepada seseorang yang ketika ingin mendarat di Mirbat dan kapalnya tenggelam, itu beliau ganti kapal dengan isi-isinya. Ya, dan itu tentu adalah sebuah harga yang cukup, bukan hanya cukup, tapi sebuah nominal yang sangat besar gitu ya, baik di zaman dulu atau zaman sekarang. Walhasil di sini saya menganalisa bahwa di sini seolah-olah ada penyangkokan informasi ya untuk biografi dari Muhammad bin Ali Shahib Mirbat, bahwa di sini ada dua tokoh lain yang diambil sedikit dari biografinya. Misalkan dari sisi keilmuan itu yang diambil adalah dari sosok Muhammad bin Ali Al-Qal'i yang menyebarkan keilmuan, menyebarkan ilmu fikih di sana. Kemudian kalau dari sisi gelar Shahib Mirbat itu bukanlah kepunyaan dari Muhammad bin Ali Ba'alawi, tapi itu adalah kepunyaan dari Muhammad Al-Akhal bin Ahmad Al-Manjawi. Kemudian dari sisi kedermawanan dan sifat-sifat yang lainnya, kekuasaan dan seterusnya, itu juga diambil dari Muhammad
bin Ahmad al-Akhal. Sehingga ini seolah-olah adalah informasi yang nyangkok atau penyomotan informasi, atau kalau dalam bahasa kuliahnya itu apa? Plagiat ya, plagiat. Ya, artinya ini adalah karya dari orang lain yang kemudian diklaim bahwa itu adalah karyanya sendiri. Dari sisi keilmuan itu diambil dari Muhammad bin Ali Al-Qali, dan dari sisi gelar dan juga sifat itu diambil dari Muhammad Al-Akhal Al-Manjawi. Ya, sehingga dari sini jelas bahwa untuk ketokohan dari Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikenal di kalangan Ba'alawi dengan gelar Sahih Mirbat itu tidak terkonfirmasi dari sudut pandang sejarah. Ya, sehingga hal ini bisa menjadi sebuah tanda, bisa menjadi sebuah indikasi bahwa tokoh itu adalah tokoh yang fiktif, gitu. Karena kaitannya ilmu nasab dengan sejarah itu kan sangat erat. Ketika tidak dikonfirmasi oleh sejarah, ya maka bisa ada indikasi bahwa nasab atau nama yang disebutkan di dalam silsilah nasab tersebut merupakan nasab yang fiktif atau nama ataupun tokoh yang fiktif. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu diberi kesemangatan untuk menuntut ilmu, untuk cinta kepada pengetahuan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.